Umi Abi di rumah pasti juga mikir gitu ya, kok masih muda-muda bisa jadi kepala sekolah gitu ya. Ya harus seperti itu karena semangat anak muda itu bisa luar biasa gitu kalau misalkan udah bertindak. Ya contohnya seperti ICS gitu ya, meskipun tergolong sekolah baru ya, Masya Allah gitu tuh prestasinya sangat banyak sekali. Nanti kita akan tanya-tanya juga nih Umi Abi kepada kepala sekolah ini prestasinya apa aja. Nah, mengenai berbicara tentang prestasi nih, Ustadz Anas dan Ustadz Abdul Aziz gitu ya, sebenarnya tidak terlepas dari SDM guru-guru dan juga dari SDM santri-santrinya juga. Nah, untuk santri ini jumlahnya atau grafik ke peningkatan dari tiap tahun itu masuk ke ICS itu gimana sih grafiknya gitu? Berapa per tahunnya seperti itu. Mungkin Umi Ami di rumah pengen tahu gitu informasi itu. Kepada dari Ustadz Aziz. Baik, alhamdulillah memang di tahun 2015 di awal tahun SMP itu berdiri, itu Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah dan amanah berupa santri ya yang masuk ke ICS itu di angka kisaran 50 lebih begitu. Ini juga tidak terlepas dari tokoh ketokohan ataupun kepemimpinan dari ketua yayasan kita Kiai Haji Sudan LC beserta jajarannya, kemudian juga para panitia pada zamannya, sehingga ya dengan angka yang ada itu alhamdulillah kami mencoba pada saat itu mengawali pendidikan dan memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak. Kelas 7 waktu itu angkatan pertama 50-an. Kemudian nanti angkatan kedua itu ada sedikit penurunan memang, dan ini pun kami sangat bersyukur dan kami sangat memberikan semacam husnuzon ya, positif bahwa inilah kemampuan barangkali pada saat itu. Kalau memberikan angka 30 waktu itu, kami berikan peningkatan dalam pelayanan sehingga qadarullah di tahun yang ketiga dan keempat meningkat lagi. Sampai tahun keempat itu sekitar angka 48 siswa ya, 48-49 siswa atau santri di SMP IT. Nah setelah itu melalui perjalanan PPDB ICS di tahun kelima, keenam dan terakhir ke-6, 5 dan ke-6 itu di angka di bawah 48. Jadi 45 sampai 48, 35 sampai 38. Ya alhamdulillah ini pun insya Allah berkat tidak lepas dari berkat kesyukuran panitia, kemudian doa-doa para santri juga, orang tua, dan mudah-mudahan di PPDB yang sekarang ini kita semuanya kami sama-sama berharap ada peningkatan yang signifikan. Kebetulan ketua PPDB-nya host kita ini ya luar biasa. Kita buatnya mohon bimbingannya suhu bantu aja. Selanjutnya mungkin dari Ustaz. Nah ini juga sekali memperkenalkan SMA ya. Jadi SMA ini kan juga di bawah naungan yang sama ya, ada SMP dan SMA. Kebetulan angkatan pertama SMA adalah dari angkatan pertamanya SMP lulusan. Jadi lulusan pertama SMP, nah ini ada angkatan pertama SMA. Alhamdulillah sudah kemarin meluluskan angkatan pertama, dan ini kalau lihat dari statistik ya di penerimaan memang kita dinamis ya. Jadi ada naik, ada turun gitu sampai yang pertama di angka 14, kemudian turun lagi, awalnya bisa 14, kemudian turun lagi sampai sekarang di angka 14 lagi. Harapannya di tahun ini itu bisa 2 kali lipat targetnya kalau nggak salah. Amin. Insya Allah nih. Nanti bacakan. Bacakan. Potong soal. Ini sudah catat nih. Jadi nanti target-targetan itu kita ada juga tahun ini bisa insya Allah mudah-mudahan tembus di 2 kali lipat ya. 30. Insya Allah. Ya. Udah berarti kalau dilihat ya memang ada peningkatan dan penurunan, dan itu sih sebenarnya wajar sih ya dalam dalam penerimaan santri baru pasti di sekolah-sekolah lain juga seperti itu gitu ya. Nah untuk SMA berarti sekarang masuk ke 5 tahun ya, angkatan kelima. Angkatan keempat ya. Angkatan keempat. Nanti PPDB yang sekarang berarti angkatan kelima. Nah, ada yang di rumah berarti yang mau ke sini angkatan kelima gitu ya. Nah, untuk SMP sendiri angkatan keberapa Ustaz? Karena yang kemarin
lulus di SMA itu kan angkatan pertama, berarti di ITS 6 tahun ya. Nah, nanti PPDB-nya angkatan ke-7 kayaknya. Iya. Angkatan ke-7. Ya mudah-mudahan angkatan ke-7 lebih mantap lah insyaallah. Angka keramat. Angka keramat. Lucky Seven. Sepak bola angkatan Oh keramat. iya, udah cukup dewasa usia 7 itu anak-anak senang banget bermain, energik, jarang sakit. Ya, Nah, apa aja betul. dimakan. Hujan-hujanan pun nggak pernah sakit ya. Iya. Kalau angka 7 tahun itu ya. Kurang lebih seperti itulah kondisi SMP, IT, ICS itu ini ya Umi Abi. Nah, kalau misalkan kita ngomongin usia berarti tergolong masih anak-anak gitu 7 tahun, apalagi yang SMA masih mau 4 tahun, baru 4 tahun gitu. Anak 4 tahun masih bisa apa? Baru bisa jajan ngabisin uang gitu. Gitu. Tapi di balik itu semua kita tidak apa ya namanya, banyak sekali prestasi-prestasi yang didapat oleh santri-santri kita gitu tuh, baik akademik maupun akademik. Nah, kita akan tanya langsung kepada kepala sekolah kita apa aja sih prestasi yang didapat oleh siswa gitu, maupun mungkin ada dari ustadz-ustadz juga gitu yang punya prestasi yang di angka yang muda ini gitu. Bagaimana prestasinya dari Ustadz Anas? Iya. Ini walaupun baru 4 tahun ya, 4 tahun jalan gitu. Alhamdulillah kita nih pengennya ngejarnya yang umuran 20 tahun, 25 tahun. Tapi memang ya boleh dikatakan demikian, kita anak-anaknya alhamdulillah ya, izin Allah, semangatnya ada gitu. Dan kemudian punya rasa bahwa oh kita sama kok gitu ya, kita juga punya daya saing yang hampir sama dengan mereka gitu. Nah terakhir dibuktikan dengan misalnya ada kemarin lomba yang olimpiade ya, sekarang kan via online ya. Iya. Jadi semuanya via online mempermudah, adalah plus minusnya begitu. Nah, salah satunya adalah anak-anak kita nih bisa dimanapun lombanya semuanya bisa diikuti gitu. Nah, terakhir anak-anak kita alhamdulillah ada yang dapat emas, perak, perunggu gitu ya di kancah olimpiade. Ini sifatnya bukan lagi di provinsi tapi di nasional gitu ya. Masya Allah. Nah ini juga pengalaman baru juga buat anak-anak ya, Masya Allah ini bisa kita munculkan gitu. Alhamdulillah ya, termasuk guru-gurunya ya, termasuk ya kosnya juga ini adalah pembimbing juga nih. Pembimbing juga Tidak gitu punya ya, apa-apa. pastinya. Oh ya jangan lupa juga bahwa di SMA ini kan jurusannya IPA ya. Oh, Jadi iya, yang betul. lebih dimunculkan adalah dengan sainnya gitu ya, sainteknya gitu. Jadi arah ke sana. Tuh. Dan yang non akademik misalnya ada lomba debat juga dan sebagainya gitu ya, karena kita SMA-nya kan kalau tema lingkup sekolah ya barangkali ya sekolah gitu, tapi kita plusnya adalah di boarding itu. Barangkali nanti ada momen khusus bicara tentang boardingnya. Nah, betul. Ini tentang sekolahnya dan dulu. tentang Gitu. sekolah. Nah lomba-lombanya ya bukan hanya lomba di akademik saja, ada lomba yang di pesantrennya gitu ya, urusan keagamaannya, ada juara waktu itu ada lomba juara hadis ya, kita ngomong hadis gitu ya. Juara 1 di Jabodetabek, kemudian ada olahraganya juga, ada futsal dan sebagainya. Alhamdulillah mereka punya gairah untuk bisa sama dengan sekolah-sekolah yang sudah banyak, sudah lama begitu. Alhamdulillah. Dari SMP itu gimana? Terkait prestasi akademik dulu barangkali ya. Jadi di tahun 2018 kalau tidak salah, koreksi nih dari kurikulum nanti kalau ada yang mengoreksi. Kita di SMP IT pernah mendapatkan peringkat kedua nilai UN terbesar se-SMP dan MTS di Kabupaten Serang. Masya Allah. Jadi SMP itu di kabupaten ada 199, MTS-nya kurang lebih sama. Jadi sekitar 300-an sekolah tingkat MTS SMP. Pada Allah memberikan semacam anugerah kenikmatan yang juga berkat tidak terlepas dari kesungguhan anak-anak itu sendiri, kemudian keikhlasan guru dalam membimbing. Akhirnya pada tahun itu kita mendapat peringkat kedua. Yang pertamanya itu di Nurul Fikri di Cinangka, yang kedua ICS, yang ketiga itu kalau tidak salah di sini MTS Darul Huda ya. Setelah itu ada Karamatwatu, ada Keragilan, ada Ciruas ya, SMP besar seperti itu. Dan kami sampaikan ini dalam rangka bahwa kami di Insan Cita Serang ini memang fokus dalam pembinaan, pengembangan pendidikan
Namun terkait pelayanan ataupun bagaimana anak-anak ini bisa berkreasi dalam minatnya masing-masing, kita dukung. Makanya sekian akademik kita terus tempuh melalui program-program kurikulum yang sesuai dengan dinas dan pesantren. Dan sisi yang lainnya kita terus ikut sertakan anak-anak, tidak ada pembatasan dalam pengembangan diri khususnya di bidang prestasi baik akademik maupun non akademik. Masya Allah, banyak banget ya kalau misalkan kita bedah satu-satu, ternyata banyak sekali prestasi yang sudah didapat oleh ICS ini gitu, dengan usia yang tergolong masih muda gitu, mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang udah punya nama dan emang udah lama gitu sekolahnya berdiri gitu ya Ustadz. Nah untuk selanjutnya mungkin kalau misalkan Umi Abi masih penasaran gitu ya, kita juga posting beberapa santri yang berprestasi di IG gitu. Kemarin-kemarin juga udah ada yang diposting, tapi itu cuma sebagian, nanti sebagiannya akan diposting kembali gitu. Masih banyak santri ICS yang berprestasi tapi belum dipublikasi gitu tuh. Mungkin nanti Umi setelah ini bisa lihat scroll ke bawah gitu ya, dikepoin gitu tuh IG ICS. Nah, ngomongin tentang prestasi siswa, pasti kita juga punya kerjasama untuk mendukung anak-anak gitu dengan instansi lainnya, Ustadz. Nah, kira-kira kita di ICS ini punya kerjasama gak sih dengan lembaga-lembaga yang lain, baik itu di bidang mungkin yang menunjang akademik ataupun menunjang fasilitas yang akan diberikan oleh sekolah untuk anak-anak gitu. Mungkin dari Ustadz Ajis dulu. Iya nih. Mumpung masih connect ya, ditanya lagi gitu. Kalau udah koneksinya putus, udah repot nyambungin lagi tadi kan. Mirip sinyal yang ada di Gunung Sari, jadi putusnya mumpung connect, jadi ditanya lagi. Jadi memang alhamdulillah sepanjang pengabdian dan sepanjang ICS ini ada, khususnya mungkin saya di sini berbicara anak-anak di SMP ataupun pelayanan di SMP, nanti di SMA-nya dilengkapi oleh Ustadz Anas. Alhamdulillah dari perjalanan yang sudah ada kita 7 tahun ke belakang kurang lebih, kami sudah melakukan beberapa kerjasama ya dengan beberapa lembaga di eksternal, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Maksudnya yang secara tertulis itu berupa MOU yang memang dalam pelayanan kepada siswa baik berupa kegiatan, penyuluhan, itu sudah otomatis menjadi program yang satu sama lain sudah dalam kesepakatan dan kesepahaman. Jadi tinggal jalan saja. Misalkan kita sudah ada kerjasama dengan Puskesmas Gunung Sari, sudah ada MOU. Jadi pelayanan kami di instansi Serang ini dalam hal kesehatan, insya Allah dapat memberikan keamanan dan kenyamanan untuk anak-anak santri yang ada di sekolah kami. Jadi kalau ada yang sakit, ada istilah Paskes 1, Paskes 2, Paskes 3, Paskes 1 di UKS dengan pelayanan yang tenaga UKS-nya yang sudah juga punya pengalaman di bidangnya, disiplin ilmunya yang memang sesuai di bidang kesehatan. Kemudian obat-obatan yang kita sediakan juga sudah standar, bukan obat-obatan yang memang tidak direkomendasikan tapi sudah direkomendasikan. Kemudian dalam hal pelayanan, kalau di sekolah tidak bisa dilayani, angkat tangan, kita naik Paskes 2, bisa di klinik, bisa di puskesmas. Klinik 24 jam bisa kita kontak ya, bisa kita minta pertolongan jika ada kondisi gawat darurat. Dan alhamdulillah sebenarnya di instansi kita juga ada ambulan, namun dalam sedang perbaikan. Tapi di situ bagian yang kita upayakan memang kondisi apapun yang terjadi kita sudah memiliki antisipasi yang insya Allah kami rasa ini sudah bisa memberikan rasa aman begitu. Kalau ada yang darurat seperti apa, ada klinik, ada puskesmas dengan beberapa dokter di rumah sakit, tinggal nanti kita komunikasi dengan orang tua kira-kira begini penanganannya seperti apa. Dalam pelayanan kesehatan, untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin kita berhubungan dengan eksternal, sebelum pandemi ini anak-anak biasanya ada kegiatan outing kelas, itu di luar PBM di kelas ya, jadi keluar. Itu sudah ada beberapa perusahaan, lembaga-lembaga yang sudah kita sering hampir tiap tahun. Dan kalau mengadakan kegiatan yang sama itu akan lebih mudah ya. Walaupun mungkin ke depan kita bisa mencari opsi yang lain ya, kalau memang ini harus ada perubahan semacam kreativitas
yang berbeda atau seperti apa. Namun kerjasama sama yang sudah dilakukan ini alhamdulillah sudah berjalan. Misalkan dengan pihak Asahimas, pihak Krakatau Steel, Krakatau Posko, Radar Banten, Perpusda, kemudian DPRD provinsi, DPR RI ya. Ini juga alhamdulillah sudah kita bangun komunikasi dengan baik. Sehingga kalaupun nanti misalkan ini mudah-mudahan corona segera hilang begitu, kita bisa lagi mengadakan kegiatan outing kelas yang kita bisa lakukan sehingga anak-anak lebih semangat, lebih punya pengalaman, memiliki daya wawasan yang lebih lebih luas lagi, kepercayaan diri dalam berinteraksi dengan orang luar, langsung melihat kondisi lapangan terkait dunia usaha, dunia politik, misalkan sesuai dengan disiplin mata pelajarannya, misalkan IPS, PKN itu lebih kepada politik sosial, ada yang IPA di perusahaan seperti itu. Insya Allah ini barangkali yang menjadi penunjang kegiatan kami bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kedepannya ya bisa lebih baik lagi. Itu saya. Untuk SMA sendiri gimana, Ustaz? Ini sebelum ke eksternal barangkali disampaikan bahwa kita ini kan induknya di dinas pendidikan ya. Betul. Kalau di SMP ini ada di bawah naungan dinas kabupaten. Betul. Kalau di SMA langsung ke Kemendikbud di dinas provinsi ya. Dinas provinsi. Jadi kita langsung terhubung dengan dinas provinsi. Sementara di SMA ada MKKS ya, perkumpulan kepala sekolah dan lain sebagainya, sekolah-sekolah yang negeri, yang swasta ada juga di sana. Nah selanjutnya seperti yang disampaikan oleh Ustaz Aziz bahwa kerjasama dengan eksternal dari puskesmas yang terdekat gitu ya, kemudian dari pihak kecamatan itu sudah secara otomatis ya ikut kita di sana. Nah kemudian SMA ini kan ada kerjasama yang beda dengan SMP yang notabene adalah tujuannya, misalkan kalau SMA sudah harus ke perguruan tinggi, nah maka yang dibangun oleh kita adalah menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang bersama-sama punya satu visi menghantarkan anak-anak masuk ke perguruan tinggi gitu ya. Kalau di urusan kedinasan, urusan yang sifatnya umum gitu ya. Nah, ini kita ada kerjasama dengan misalnya salah satu lembaga kursus ya yang sudah mapan juga di Provinsi Banten ataupun di nasional, sudah ada kerjasama. Kemudian juga ada beberapa yang menginginkan kerjasama dengan kita, misalnya lembaga yang mewadahi anak-anak untuk bisa kuliah di perguruan tinggi di Timur Tengah misalnya. Nah, ini juga sudah menjalin komunikasi, mudah-mudahan juga bisa terjalin begitu insya Allah. Nah ini penting untuk anak-anak SMA khususnya yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri dan swasta ya, khususnya di Banten atau di nasional di Indonesia. Nah, itu sih. Ngomongin tentang lulusan tadi kan disinggung sedikit ya. Nah tadi kan katanya SMA ini baru 4 tahun berarti ngurusin satu angkatan gitu. Kalau dilihat dari tadi pembicaraannya Ustadz Anas, emang all out gitu ya, memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita gitu di sekolah, sehingga kita kerjasama dengan lembaga kursus dan sebagainya macamnya. Nah kalau lulusannya sendiri setelah semua itu dijalankan gimana nih Ustadz? Sebelum ngomongin lulusan, ini ada program, ini masuk ke program juga nih. Programnya SMA itu salah satunya adalah di kelas akhir itu menyiapkan anak-anak untuk langsung memilih jurusan yang diambil dan kampus yang dipilih begitu. Kira-kira mau kemana, jurusannya apa. Nah mulai pembimbingannya itu bukan hanya di kelas 12, kelas 10 sudah mulai mengarah ke sana, kelas 11 sudah mulai mencoba-coba untuk memilih, melihat. Nah kelas 12 ini pemantapan gitu ya. Nah dari mulai guru pendamping, kemudian ada guru BK, kemudian semua guru yang terlibat di dalamnya itu berjibaku gitu ya, berjibaku untuk kemudian berusaha semaksimal mungkin lulusannya bisa sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dari 14 yang kemarin lulus ini, 13-nya adalah mereka yang sudah memiliki kampus dan jurusan yang mereka inginkan. Nah, salah satu yang diantaranya adalah memilih untuk jadi pengusaha muda. Masya Allah. Tapi yang lebih kerennya lagi adalah pengusaha muda kedepannya adalah pengusaha juga yang punya pendidikan yang bagus juga. Tapi cita-citanya tetap akan melanjutkan kuliah begitu. Nah, kalau kita kan di sekolah ini di dinas gitu ya, ada yang kita di pondok juga karena kita sekolahnya boarding, ada yang ulumul syar'i, ada yang umum. Nah, di ulumul syar'inya ini barangkali alhamdulillah kemarin kita dapat kabar terbaru ya.
Jadi anak-anak bisa lulus 2 orang ke Libya begitu, alhamdulillah. Dan yang lainnya ada di sekolah tinggi negeri, yang di swasta juga ada di Indonesia. Ada yang di misalnya di Unpad, ada yang kemudian di Trisakti, ada yang di Telkom ya, ada di Presiden University dan lain-lain banyak. Di Untirta juga ada, di Tirta, di UIN ada juga di UIN ya. ada Azul ya, ada juga gitu ya. Alhamdulillah. Artinya bahwa dari sekian yang lulus kemarin itu hampir 90% mereka sudah menempati tempat yang mereka inginkan. Dan harapannya di setiap tahun kita punya peningkatan minimal gitu ya. Minimal dalam anak-anak ini bisa masuk ke kampus yang minimal 10 besar ya di Indonesia ya, 10 besar gitu. Dan harapan lebihnya adalah bagaimana mereka kemudian sekolah swasta yang juga bonafit, sekolah yang juga jadi ukuran lah gitu ya. Jadi atau bahkan bisa ke luar negeri begitu. Nah, ini harapannya adalah ke Timur Tengah, ke Turki, Jerman dan sebagainya, insya Allah. Amin. Ya. Untuk kegiatan-kegiatan di sekolahnya itu ada apa aja Ustaz? Kayak misalkan anak-anak kan di sini boarding ya Ustaz ya. Kalau boarding pasti beda dengan sekolah di luar gitu ya. Betul. Harus kegiatannya juga ada rundown-nya lah gitu, dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali gitu. Nah, untuk kegiatan eskul sendiri ada apa aja mungkin Ustaz aja sih? Eskul ya? Iya. Kalau bicara eskul mungkin mirip ya SMP SMA ya. Sama. Ustaz yang nyampaikan. Jadi kalau untuk eskul memang di sini ada yang eskul wajib dan eskul pilihan ya, ataupun sunnah lah mungkin kalau kata-kata dari santri begitu. Kalau untuk eskul wajib itu ada 2, yaitu kategori bela diri sama pramuka. Ini dilaksanakan setiap hari Sabtu ya. Kalau di pramuka itu pembinanya langsung dari JSIT Pusat, ada Pak Haji Guntur, beliau juga sebagai kurikulum dan konsultan di sekolah ICS ini. Dan di setiap pembina yang ada Ustaz Haji, Ustaz Syaifullah, Ustaz Haji kan masuk. Ustaz Nurul ya, itu untuk eskul pramuka. Kemudian ada bela diri itu ada dua dibagi 2 bela diri itu, ada Tifan Supuh sama Putri Gading. Ini juga bela diri yang sejak awal diinisiasi oleh yayasan agar para pelajar, para santri ini, para dai ini menjadi santri ataupun dai yang memang memiliki fisik yang bagus dan ketahanan dalam bela diri seperti itu. Putri Gading dan Tifan. Nah, itu yang wajibnya, pilihannya memang banyak. Kalau untuk yang ikhwan, yang laki-laki itu ada marawis, ada nasyid, di situ juga ada kaligrafi. Yang paling diminati itu ada futsal sama basket. Ini minat banyak sekali, dan yang memang itu wajar ya. Kalau laki-laki rata-rata ya itu gitu. Oke, yang tidak suka tadi pilihannya yang tadi di awal disebutkan. Kalau yang akhwat ya itu pilihannya beda juga, nggak ada basket kebetulan, karena walaupun ada yang meminta itu Ustaz, pas 8 itu pengen basket katanya, ya udah bukan tidak boleh, tapi karena di dalam pelajaran PJOK juga kita berikan, kita arahkan kepada yang lebih feminim, lebih ke putrian gitu ya. Ada memasak begitu, sudah bisa masak kan. Jadi jangan sampai ngajinya pintar gak bisa masak nanti ketika sudah berkeluarga gitu. Alasannya sekarang tinggal kosen, GoFood katanya ya, itu beda lagi. Jadi bisa masak, kemudian bisa menjahit, ada menjahit, masak. Terus apa lagi sih? Tadi kaligrafi juga ada. Ada tari saman. Tari saman ya, tari Aceh ya. Itu barangkali ya yang yang ada di ICS, yang harapannya sih dapat memberikan semacam penyegaran dan peningkatan minat dan bakat aja di luar akademik seperti itu. Itu ada yang kurang juga. Apa tuh? Panahan juga. Iya, panahan ya. Terbaru ya. Kemarin sudah dibuka, insya Allah di ini juga akan dibuka lagi kayak desain grafis. Anak-anak kan sudah harus punya daya begitu ya. Jadi punya ini siapa lagi media yang banyak gitu ya. Jadi harus punya arah sana. Kemudian juga ada panahan ini juga jadi minat juga sebenarnya anak-anak gitu. Jadi kita kemarin juga buka juga. Nah, itu juga. Ada lagi satu lagi tuh yang
Ustazah Neneng itu teater. Teater. Nah ini kan melatih anak-anak untuk latih drama, jadi MC, baca puisi dan lain sebagainya. Jadi kreativitas anak-anak juga diasah di situ juga. Jadi banyaklah pilihan-pilihan untuk ekskul di anak-anak. Iya, untuk ekskul banyak banget. Nanti Umi Abi juga bisa lihat di waktu itu pernah sempat post di YouTube-nya ICS, kegiatan santri gitu dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali gitu ya. Mungkin ada di official ICS. Ya. Selanjutnya yaitu kita akan berbicara mengenai kurikulum gitu tuh. Ini penting ya karena mungkin Umi Abi di rumah juga ini kurikulum di ICS nih kayak gimana sih gitu tuh. Belajarnya di santri tuh gimana bisa kayak gitu padat ya gitu tuh di sini. Mungkin bisa dijelaskan oleh Ustadz Anas. Iya, ini nanti penampilannya saling melengkapi. Itu tadi awal ya. Alhamdulillah kita sudah berjalan SMA hampir sekarang sudah naik ke 4 tahun gitu ya, dan SMP sudah lebih fasih lagi berkaitan dengan kurikulumnya. Dan kita kan di bawah kedinasan dan dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi kalau SMA, dan kalau SMP di kabupaten. Jadi untuk kurikulumnya ada kurikulum kedinasan hampir sama semua. SMA kita ini sama dengan SMA negeri begitu yang ada di provinsi Banten. Jadi ada kurikulum kedinasan, dan yang kedua ini ada kurikulum kepesantrenan. Barangkali ini nanti ada lebih yang khusus lagi ya bicara tentang kurikulum kepesantrenan. Jadi untungnya kita kedinasannya dapat gitu ya. Kemudian ke kepesantrenan juga kita dapatkan. Salah satu contoh misalnya kita ada di kurikulum K13 ya, di kurikulum 13 semua pelajaran-pelajaran umum kita ikuti, kita dapatkan. IPA di SMA ini kan jurusannya adalah IPA ya, lebih banyak ke sainsnya gitu ya. Jadi sainsnya dapat, umumnya dapat, juga kemudian kita keagamaannya juga dapat. Nah itu barangkali di kurikulum SMA ya. Jadi mudah-mudahan sih ini bisa jadi apa ya, pertimbangan orang tua bahwa kalau ingin dua-duanya maka di ICS. ICS lebih baik ICS. Iya. Kalau kita tangan barangkali menambahkan sedikit saja barangkali betul tadi bahwa dalam kurikulum kedinasan kita 100% mengikuti kebijakan dari Dinas Pendidikan. Kemudian sekarang kalau di SMA tadi, kalau di SMA di provinsi kita sampaikan seluruh mata pelajaran. Namun tentunya ini karena Islam terpadu ada penyisipan dan muatan-muatan keislaman, karena di samping kita terdaftar dalam Kemendikbud sebagai lembaga pendidikan formal, kita juga ada semacam keanggotaan sebagai sekolah Islam terpadu di Indonesia, JSIT, Jaringan Islam Sekolah Terpadu. Alhamdulillah SMA juga sudah mendapatkan sertifikat keanggotaan itu. Nah dalam pengaruhnya ataupun perbedaan ataupun muatan-muatan kurikulum yang saling memadukan itu, jadi setiap pelajaran semua ustadz-ustazah baik dalam perencanaan dalam sebuah administrasi, misalkan di RPP, silabus, ataupun dalam teknis mengajar di kelas, itu senantiasa tidak lepas dari muatan-muatan keislaman. Kita berbicara pelajaran PJOK, berbicara pelajaran fisika, itu harapannya ada muatan keislaman, muatan keagamaan yang kita masukkan. Misalkan kalau berbicara PJOK ya kita misalkan sampaikan semacam motivasi keislaman bahwa seorang dai, seorang muslim itu harus memiliki akal yang sehat, terdapat jiwa yang kebalik itu. Misalkan dalam dunia sains, fisika, semua alam, ilmu matahari, ilmu cahaya itu tidak terlepas dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta dari. Jadi muatan-muatan keislaman itu terus selalu menempel, selalu mengintil, mengikuti dari setiap gerakan pola pembelajaran yang diberikan oleh para ustaz-ustazah. Kemudian untuk kegiatan lain-lainnya di samping tadi sekolah, memang kita juga nanti mungkin lebih lengkapnya berbicara pesantren ya. Namun kalau berbicara guru barangkali sedikit kita masuk ya ke situ, bahwa ada program pesantren yang memang itu menjadi program unggulan. Di samping sekolah tadi secara umum diikuti,
ada program pesantren yang diunggulkan di ICS ini. Ada tasim tahfidz, ada ulum syar'i, ada bahasa, ya. Itu kitab kuning itu memiliki kelebihan. Jadi kalau ada anak-anak atau orang tua yang ingin anaknya bisa mahir dalam fikih, baca kitab kuning dalam memahami agama ya sebagai agama kita, sebagai keislaman dari fikih ibadah, fikih toharoh, muamalah, itu bisa juga di sini. Atau ada yang tidak mau ketinggalan dengan formalitas ataupun ijazah di sini juga gitu. Jadi mau yang mengejar formalitas, mau yang mengejar yang yang sifatnya pesantren gitu ya, yang kalau mungkin itu ada di pondok-pondok salaf begitu, di sini juga ada beberapa pelajaran yang diberikan. Barangkali itu saja. Ya Masya Allah gitu ya. Kalau udah dijelasin sama beliau-beliau berdua ini insya Allah tercerahkan gitu ya. Jadi insya Allah pertanyaannya terjawab gitu. Nah tadi disinggung sedikit ya, lulusan kita juga karena ini boarding gitu ya, yang tadi disampaikan oleh Ustadz Aziz gitu, formalnya iya gitu, urusan agamanya juga dapat. Nah salah satu jebolan ICS tahun kemarin, alumni SMA kemarin juga ada yang dapat beasiswa jalur tahfidz ya, Masya Allah, di UII gitu, di Universitas Indonesia Islam Indonesia ya. Ya gitu, Masya Allah salah satunya itu jalur beasiswa. Dan di sini juga kita sudah banyak juga anak-anak yang dapat beasiswa SMP itu dapat beasiswa tahfidz dari Kemendikbud gitu ya. Dan alhamdulillah gitu itu sudah kita proses gitu, Masya Allah. Nah terakhir mungkin ending statementnya dari Ustadz Anas dulu. Baik. Ada pesan-pesan untuk orang tua di rumah dan juga untuk adik-adik yang mau sekolah ke ICS yang lagi nonton. Umi Abi, Bapak Ibu, Ayah Bunda semua yang ada di rumah atau dimanapun berada, yang kemudian ingin niat anaknya untuk melanjutkan di jenjang yang ke SMA ya, maka insya Allah salah satu pilihan terbaik insya Allah adalah di SMA ITIN Syarifah Serang. Semua yang Bapak Ibu kemudian harapkan, kami di sini semaksimal dan semampu yang kami bisa, insya Allah dengan keterbatasan yang kami miliki, kami akan berusaha semaksimal mungkin memaksimalkan gitu ya apa-apa yang Bapak Ibu inginkan, insya Allah, baik itu urusan akademiknya maupun juga urusan kepesantrenannya. Dan yang satu hal lagi yang paling penting adalah bahwa apa yang kemudian kami ada di sini di SMA, di ICS khususnya, maka semuanya adalah untuk kebaikan anak-anak ibu, anak-anak ayah bunda semua. Insya Allah segera daftar. Ya, segera. Lanjutkan Ustaz. Abi Umi, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang barangkali menyaksikan acara ini, ICS itu lahir dalam rangka mencoba ingin mewujudkan, ingin menjawab sebuah harapan, impian para orang tua yang anaknya ingin belajar dengan baik, kemudian ingin belajar secara formal, tapi juga tidak ketinggalan agar anak-anak kita ini menjadi generasi yang soleh, generasi yang berbakti pada orang tua, walaupun jadi apa, mau jadi guru, jadi dokter, jadi insinyur, jadi ambasador, tapi tentunya orang tua ingin agar anaknya tetap tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim ataupun muslimah. Maka dari itu ICS lahir ingin mewujudkan harapan-harapan itu, sehingga kalau Abi Umi sekarang lagi mencari di mana sekolahnya agar anak saya bisa mengikuti pelajaran dinas tapi juga tetap mendapatkan pelayanan pendidikan berupa agama, baik secara melalui ilmu alatnya, bahasa Arabnya ataupun fikihnya, insya Allah di Insan Cita ini insya Allah kami sampaikan. Mudah-mudahan kalaupun Bapak Ibu merasa masih ragu, ya silaturahim baik online maupun langsung, insya Allah bisa kita upayakan dan langsung bisa berbicara bagaimana kira-kira prosedur ataupun mendaftarkan ke ICS, itu bisa langsung tanyakan saja. Insya Allah panitia sudah hari ini yang membuka ya. Iya. Hari ini juga ini adalah mulai start pembukaan PPDB tahun 2021-2022 begitu. Ya. Ya, untuk Umi Abi di rumah alhamdulillah kita sudah berbincang-bincang dari mulai A sampai Z terakhir tadi, penutupan mungkin ya kata-kata
terakhir gitu dari enggak, bukan terakhir, kata-kata terakhir ini ya di acara kita kali ini gitu ya. Nah, untuk Umi Abi di rumah dan juga adik-adik yang sedang menonton sekarang gitu ya. Hari ini kalau mau daftar kita gratiskan gitu untuk pendaftar hari ini, khusus hari ini. Kalau besok daftarnya, kalau masih mikir panjang terus besok aja daftarnya, ya itu udah bayar gitu ya, beda lagi. Gitu ya. Kalau daftar ini sekarang gitu nggak usah bayar pendaftaran gitu ya. Mungkin cukup sekian dari kami. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Salam ICS, Islami, cerdas dan santun.